Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan belajar di pertemuan kedua tentang isu kontemporer keuangan dan perbankan syariah dengan judul Islamic Capital Budgeting. Baiklah, adik-adik mahasiswa sekalian, kita sudah sampai di pertemuan kedua terkait mata kuliah kita isu kontemporer keuangan dan perbankan syariah. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari Islamic Capital Budgeting. Oke, bersama saya Fadli Sukawiryanto, saya akan menjelaskan konsep dasar apakah itu Islamic Capital Budgeting dan sebagainya. Baik, di sini referensi yang bisa kita ambil terkait Islamic Capital Budgeting dan sebagainya. Oke, nah pertemuan hari ini bertujuan agar kalian nantinya mampu menjelaskan dan memahami latar belakang Islamic Capital Budgeting. Sebelum kalian menelaah isu-isu terkait Islamic Capital Budgeting, yang pasti kalian harus tahu dulu nih, apa sih Islamic Capital Budgeting itu apa sih? Itu definisinya, latar belakangnya, dan juga bagaimana apa saja sih macam-macam penganggaran modal dalam capital budgeting. Dan juga nanti kita belajar apa sih perbedaannya antara konvensional dan syariah. Oke, baik. Nah, ini outline hari ini yang tadi uh, kita jelaskan di awal bagaimana latar belakang, definisi, dan juga macam-macam penganggaran modal. Oke, baik. Nah, ini. Sebelum kita belajar tentang Islamic Capital Budgeting, kita harus tahu dulu nih, ya. Ternyata di sebagian besar perusahaan, capital budgeting sendiri adalah salah satu sumber utama keuntungan di perusahaan tersebut. Karena dengan adanya capital budgeting, perusahaan atau mereka ini dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan mereka dapatkan pada jangka panjangnya. Penganggaran modal atau capital budgeting ini ya adalah istilah yang sering didengar ya. Ya kalian nanti terkait perusahaan kalian sering dengar. Yang erat kaitannya berhubungan dengan apa? Dengan uang. Itu. Tapi seringkali istilah penganggaran modal ini disalahartikan. Ini penganggaran modal ini hanya sebagai apa? Sebagai alat untuk menghitung keuntungan saja. Padahal capital budgeting atau penganggaran modal ini bukan hanya sekedar menghitung keuntungan saja. Ada apa di capital budgeting? Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya definisi dari Islamic Capital Budgeting. Nah, istilah Islamic Capital Budgeting ini terdiri dari kata ya, 3 kata ya, Islamic, capital, dan juga budgeting. Islamic, kita sudah sama-sama tahu, Islamic atau Islam ini merupakan suatu sistem. Jadi Islam ini bukan hanya sekedar agama, tapi suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah di muka bumi ini. Gitu. Kita sebagai umat muslim, teman-teman mahasiswa sebagai umat muslim, saya sebagai umat muslim, ini harus menjalankan suatu sistem kehidupan yang berasaskan dengan Islam. Itu. Kehidupan tersebut meliputi semua hal. Jadi Islam ini masuk ke semua hal, bukan hanya ke ibadah saja. Banyak hal-hal di luar dari ibadah yang harus erat kaitannya dengan Islam. Itu. Baik itu di bidang sosial, politik, dan juga di bidang ekonomi. Ya, kita akan belajar lebih dalam di keuangan dan juga perbankan. Bagaimana Islam bisa masuk ke sana. Ke capital budgeting pun Islam bisa masuk. Gitu. Di antara aktivitas ekonomi adalah mengelola keuangan atau anggaran. Salah satunya di aktivitas ekonomi yaitu mengelola keuangan, mengelola anggaran, bagaimana capital budgeting yang tadi orang banyak menafsirkan hanya untuk mencari keuntungan, bagaimana ini Islam memandangnya, bagaimana Islam mengelolanya. Itu termasuk di dalamnya memutuskan anggaran atau modal. Jadi seperti apa yang harus Islam gitu. Jadi ada penganggaran yang
Islam itu ada, secara Islami ada ya. Di sini kita akan belajar. Guna memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi jadinya nantinya Islamic capital budgeting ini bukan hanya keuntungan saja untuk perusahaan, tapi apa, ada keberkahan dalam keuntungan itu. Itu ada kefalah, itu ada kemakmuran, ada kemenangan di situ, ada keberkahan dalam keuntungan tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya penganggaran, hanya mencari untung, hanya mencari profit, tidak, ada berkah yang didapat di situ. Oke. Definisi Islamik masih ke definisinya. Nah, setelah Islamik ada kapital dan juga ada budget. Kapital atau modal adalah menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Jadi sebelum mulai produksi ada aktiva tetap. Itu apa? Itu modal tadi. Nah, sedangkan budget atau anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Ini adalah budget. Capital budget ya, kalau kita berbicara tentang capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Yang anggaran tadi kan atau budget tadi ya, budget itu merupakan rencana. Kemudian kapital dan modal. Jadi garis besar rencana pengeluaran modal tadi. Gitu. Jadi penganggaran modal atau capital budgeting ini adalah keseluruhan, ya, keseluruhan, kita harus garis bawahi di sini, keseluruhan proses mulai dari perencanaan ya sampai dengan pengambilan keputusan untuk mengeluarkan sejumlah dana, sejumlah investasi di awal tadi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melewati 1 tahun. Penganggaran yang tadi kita sudah sebut adalah suatu proses perencanaan yang mencangkup penganalisaan dan pemilihan berbagai investasi modal. Oke. Dan sedangkan menurut Brigham and Huston, ya, modal atau kapital ya menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan budget itu tadi sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Itu menurut Brigham and Hudson. Jadi capital budgeting ya adalah sebuah proses bisnis guna menilai layak atau tidaknya sebuah proyek atau sebuah rencana besar perusahaan itu bagaimana dilaksanakan. Sementara itu, pengertian capital budgeting dalam manajemen keuangan, kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan ya, capital budgeting ini proses menganalisa input ya dan output, bagaimana masuk dan keluarnya tadi sebuah proyek dari segi finansial, dari segi keuangannya, untuk memastikan nih proyek tadi mencapai profit yang diharapkan gitu. Yang tadi kita harus lihat, berarti ada nggak nih profitnya? Nah, berarti yang tadi saya bilang di awal, Islamic capital budgeting bagaimana dalam manajemen keuangan ya, proses penganalisaan input dan output dari sebuah proyek atau dari segi finansial ini untuk mencapai profit dengan cara yang sesuai syariat agama Islam gitu. Jadi tidak melulu hanya profit gitu ya, tapi ada keberkahan gitu ya. Sesuai dengan syariat cara-caranya mencari profit tersebut gitu. Jadi tidak di luar dari syariat. Oke. Di antara proses bisnis lainnya, capital budgeting adalah yang paling esensial ya dalam suatu proses bisnis. Capital budgeting, penganggaran modal ini adalah yang paling esensi, yang paling penting. Jika dalam capital budgeting tidak disepakati, ya, jadi misalnya ada suatu proyek, ada suatu proyek ya dalam perusahaan. Ini capital budgetingnya tidak disepakati, penganggaran modalnya tidak disepakati, maka proyek perusahaan tersebut ya, sebesar apapun perusahaannya atau sebesar apapun proyeknya, tidak boleh dimulai. Itu berarti ada yang salah dengan kaji penganggaran modalnya. Gitu.
Kalau penganggaran modalnya sudah tidak layak, ya perusahaan atau proyek tersebut ke belakangnya atau ke depannya ini ya jadi tidak layak, gitu, tidak boleh dimulai. Saat capital budgeting dilakukan, ya di divisi keuangan bagian finance ini biasanya mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu profit masa depan dan juga kepentingan investor. Nah, kalau di sini profit masa depan dan investor erat kaitannya dengan etika bisnis dalam Islam itu. Jadi ada etika-etika, ada rambu-rambunya, ada hukum-hukumnya. Oh, ini boleh atau tidak sih dalam ajaran agama Islam dalam capital budgeting? Oh, ternyata tidak boleh nih. Yang kita sudah bahas di minggu lalu, oh mengandung riba nih, mengandung maisir nih, ada gorornya nih. Nah, jadi tidak boleh gitu ya. Islamic capital budgeting berarti bagaimana proses bisnis ini bisa berjalan secara Islamik. Itu banyak unsur-unsur syariahnya. Selanjutnya masih definisi Islamic capital budgeting, maka dari itu kita harus memahami betul pengertiannya tadi dari penganggaran modal atau capital budgeting, khususnya Islamic capital budgeting ya, agar penafsiran tidak hanya terbatas pada mencari keuntungan, tapi melakukan keputusan investasi ya, erat kaitannya dengan investasi jangka 1 tahun, jangka panjang. Ini erat kaitannya yang akan berdampak bagus pada jangka panjang maupun jangka pendek bagi perusahaan. Di satu perusahaan, kalau ada satu perusahaan nih, seorang manajer keuangan, ya, jika kalian nanti jadi manajer keuangan, harus paham betul bagaimanakah capital budgeting, ya, apalagi Islamic capital budgeting sesuai dengan syariah gitu ya. Nanti manajer keuangan di salah satu bank syariah misalnya kalian, jadi kan harus tahu prosesnya itu harus sesuai syariat. Jika ada yang tidak sesuai syariat, ya tidak usah dilakukan. Sebab seorang manajer lah yang akan memutuskan investasi atau penanaman modal dapat investasi yang nantinya yang pasti ya tadi saya bilang berdampak baik pada perusahaan. Gitu. Jadi seorang manajer keuangan ini bertanggung jawab atas penganggaran modal. Gitu. Ada modal berapa, ada prosesnya, pengelolaannya seperti apa, nanti ada macam-macamnya ya, macam-macam penganggaran modal nanti kita bahas ada 5 macam. Nah, tadi harus seorang manajer perusahaan ini, manajer keuangan sebuah perusahaan ya harus paham betul tentang manajerial keuangan penganggaran modal. Nah, ini penganggaran modal juga dikatakan sebagai suatu konsep investasi yang tadi saya bilang. Kalau modal itu tidak baik dianggarkannya, itu tidak bisa investasi. Makanya banyak orang berpendapat penganggaran modal atau capital budgeting ini sebagai sebuah investasi. Nah, karena apa? Sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan, ada akadnya, ada penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang gitu ya. Jadi suatu usaha, suatu proyek bisnis ya tadi pasti butuh profit, pasti tujuannya menghasilkan profit. Tapi dalam Islam selain profit juga ada berkah gitu. Ya tetap saja jika tidak profit suatu perusahaan baik Islam maupun konvensional ya tetap akan kolaps gitu ya. Kalau hanya mencari keberkahan saja ya tanpa ada profit ya itu juga nanti bisa menjadi bencana buat sebuah perusahaan itu ataupun sebuah perusahaan syariah mencari profit saja ya bukan perusahaan syariah namanya itu. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung resiko. Jadi ada resikonya di situ. Dan untuk resiko ya minggu depan kita akan belajar banyak tentang manajemen resiko. Baik, selanjutnya ini ada beberapa, ada 5 macam metode penganggaran modal. Yang pertama ada payback method. Sesuai dengan namanya ya, metode ini berarti dalam berapa waktu biaya investasi sudah kembali. Pertanyaannya adalah berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mengembalikan biaya investasi tersebut. Investasi yang dapat mengembalikan biaya awal dengan tercepat ya dianggapnya terbaik ya. Di konvensional, ya, di penganggaran konvensional semakin cepat semakin baik. Nah, tapi tidak di ekonomi di keuangan syariah. Tidak hanya ya. Ya betul salah satunya itu. Tapi tidak hanya, harus ada keberkahan. Berkali-kali saya bilang harus ada keberkahan di sana. Itu. Selanjutnya ada ARR, Accountant Rate of Return, ukuran sederhana tentang profitabilitas sebuah investasi. Kemudian ada DCFR, Discounted Cash Flow Rate of Return. Kemudian ada NPV, ya. Dan yang kelima, yang terakhir
ada MAPI, Machinery and Allied Products Institute Method dari USA, ya, tahun 1949. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek bermodal kecil dan punya pengeluaran besar. Sering muncul pertanyaan dari jual ke pihak manajemen seperti mesin setahun kemudian gimana, atau 6 bulan gimana gitu. Ini metode-metode dari MAPI. Kemudian perhitungan rumit sehingga dia menjadi asal baru. Metode ini sangat tidak populer pelaksanaannya, terbatas pada beberapa organisasi termasuk di Amerika Serikat. Jadi MAPI ini erat kaitannya nggak mempertimbangkan nilai waktu uang. Oke, dalam penganggaran modal memiliki 3 alasan kenapa penganggaran modal itu penting. Kenapa? Tadi saya bilang di awal, kenapa sih seorang manajer keuangan, bahkan manajer investasi harus menganggap bahwasannya penganggaran modal ini, capital budgeting ini penting. Kenapa? Karena keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Selanjutnya, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas penambahan aktiva. Dan yang terakhir, pengeluaran anggap masih sangatlah penting. Jadi kenapa sih penganggaran modal ini penting? Karena 3 alasan ini. Selanjutnya penganggaran modal. Dalam penganggaran modal ada beberapa tahapan dalam menyusun anggaran modal, ya. Dalam menyusun suatu anggaran modal atau capital budgeting ini ada beberapa tahapan-tahapannya yang saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, menentukan biaya proyek pastinya. Kemudian manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir dari aktiva. Kemudian resiko harus diestimasi, bagaimana resikonya jika melakukan hal A, B, C, D, gitu harus dilihat resikonya. Itu karena manajemen risiko itu penting. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lebih jauh manajemen risiko itu seperti apa, yang Islam itu ada atau tidak, nanti kita akan bahas minggu depan. Dengan mengetahui risiko dari proyek, harus menentukan biaya modal. Jadi setelah tahu resikonya, ada modal yang dikeluarkan. Oh, kalau resikonya segini, berarti modal yang dikeluarkan segini. Itu yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas dibandingkan dengan biaya. Nanti itu pembandingannya seorang manajer keuangan harus bisa, harus jeli membandingkan biaya. Dan yang terakhir, ini ada beberapa perbedaan dari penganggaran modal syariah dan konvensional yang berhasil saya rangkum. Yang pasti ketika kita berbicara dengan syariah, tidak boleh di pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang maghrib, tidak boleh mengandung transaksi yang ribawi. Kalau di konvensional ya masih menggunakan konsep bunga ya, mengandung riba, usuri ini masih ada menggunakan konsep bunga yang mengandung riba. Kalau tidak transaksi yang meragukan, horor, maisir, spekulasi, judi ini nggak ada. Nah ini masih ada transaksi-transaksi kalau di konvensional yang tidak jelas lah, spekulatif, manipulatif, judi, ini masih ada. Kemudian sahamnya kan kita penganggaran modal dari mana? Saham perusahaan, ya. Saham perusahaan jadi pada perusahaan besar. Ya saham-sahamnya tidak boleh perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Seperti misalnya alkohol, minuman keras gitu ya, judi, rokok dan sebagainya. Tidak boleh. Kalau di konvensional ya sah-sah saja mereka menggunakan salah satu brand atau beberapa brand tentang alkohol, kemudian rokok dan sebagainya ya, judi, rumah-rumah judi digunakannya tidak ada masalah. Transaksi penjualan di modal syariah, penganggaran modal syariah, transaksi penjualan dan pembelian tidak boleh dilakukan secara langsung. Garis bawahi sekali lagi, transaksi penjualan dan pembelian tidak boleh dilakukan secara langsung. Untuk apa? Untuk menghindari manipulasi harga. Sedangkan di model konvensional, di penganggaran model konvensional, transaksi penjualan pembelian ini bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan jasa broker. Ada brokernya, ada orang ketiganya. Sehingga memungkinkan para spekulan, orang-orang yang berspekulasi ini untuk menaikkan harga. Gitu. Nah, sebenarnya ditutuplah celah-celah untuk merugikan orang lain,
untuk mempermainkan harganya ditutup di syariah. Ya, tuh. Tapi ya tadi, yang mungkin teman-teman di syariah ini, perusahaan-perusahaan syariah ini banyak ya, bahkan banyak yang belum belum 100% ke syariahnya. Ada yang masih manipulasi harga dan sebagainya. Ini tugas kita nanti untuk melawan manajer-manajer keuangan atau perusahaan-perusahaan syariah yang ya belum sampai ke sana. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita materi kita di pertemuan ketiga. Minggu depan kita akan banyak belajar tentang manajemen resiko. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga materi dari saya bisa memunculkan ide-ide kalian, bisa menjadi referensi kalian dalam mencari isu-isu kontemporer terkait dengan capital budgeting Islam. Ternyata ada masalah di mana nanti kita bisa melihat di isu-isu kontemporer yang kalian temukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.